Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 21 September 2021 ya. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mj_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan lebih maju lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Jadi untuk IHSG sendiri, hari ini ditutup di harga 6.060 dengan persentase min 0,26% ya. Jadi kalau seumpamanya teman-teman yang sudah mengikuti channel ini, pasti teman-teman sudah tahu kalau saya sudah meng-warning ya atau memberi peringatan bahwa IHSG hari ini akan menyentuh di harga 6.000 ya. Bahwa IHSG akan berpotensi untuk menyentuh di harga 6.000 ya. Jadi kalau teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join ya. Jadi saya sebagai ya bisa dikatakan pengawal untuk teman-teman yang baru memulai saham ya, seumpamanya seperti itu. Dan juga kalau saya lihat di sini IHSG adanya tanda penguatan kembali ya. Ya semoga saja IHSG bisa ditutup di atas harga 6.100 ya, yang dimana area resisten sementara ini. Jadi untuk area support dari IHSG sendiri kurang lebihnya di area 6.007 ya, di 6.007, dan untuk area resistennya di 6.100 ya. Dan kalau saya lihat ini IHSG masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan harga hingga menyentuh di 6.100 ya. Karena kan juga hari ini tutup dengan candle hijau dikarenakan juga ada gap opening ya. Jadi untuk IHSG demikian. Kita lanjut lagi ke saham kota. Oke, teman-teman yang memiliki saham kota bisa diperhatikan video kali ini ya. Jadi untuk saham kota hari ini ditutup di harga 206 dengan persentase min 1,9% ya. Dan kalau kita lihat yang akum ada BQ, YU dan AN, distribusi ada YP, HD dan PD ya. Rata-rata harga hari ini di 212 dan kalau kita lihat volume hari ini cukup tinggi ya. Volume hari ini cukup tinggi dan kalau kita lihat sudah ada tanda-tanda pembalikan ya setelah 2 kali auto reject bawah atau ARB ya. Dan stokastik juga sudah mulai bersampingan dan berdekatan, semoga saja terjadi golden cross ya. Jadi sementara waktu untuk area supportnya ya kita bisa katakan saja sebagai demand area ya. Sini ada demand area di harganya kurang lebih di 195 hingga 204. Jadi kalau kita lihat closing sudah di atas area demand ya. Ini masih ada potensi untuk saham kota untuk melanjutkan kenaikan harga hingga 220 ya kalau saya lihat. Posisi sudah di bawah EMA 90, namun masih di atas EMA 34 dan EMA 21 ya untuk kota. Ada potensi untuk menyentuh di area resistennya di 220 ya. Kalau teman-teman yang mau TP bisa di area sana. Kita lanjut lagi untuk saham Mari. Oke, untuk saham Mari ya, sebentar. Saham Mari hari ini ditutup di harga 540 dengan persentase plus 1,89%. Dan kalau kita lihat volume hari ini cukup kecil ya, memang cukup kecil. Dan kalau teman-teman yang sudah mengikuti video saya sebelumnya pasti sudah tahu untuk area support dan resisten dari saham Mari ya. Di sini sudah saya katakan untuk area supportnya di 510 ya, di mana harga terendah dari saham Mari sendiri hari ini di harga 510 ya. Jadi kalau seumpamanya teman-teman sudah buy on support ya, yang sudah saya katakan di video sebelumnya di 510, kurang lebih teman-teman sudah bisa ya pegang 6%-an ya dari harga closing hari ini. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada Kaset, RF dan LG, distribusi ada YP, YU dan ZP ya. Rata-rata harga di 535
yang dimana sudah di bawah harga closing hari ini ya. Dan kalau saya lihat hari ini closingnya di area resisten ya, kurang lebihnya di area resisten, jadi teman-teman perlu perhatikan. Namun it's okay ya, kalau saya lihat saham MARI atau Mahaka Radio Integra ini masih dengan posisi uptrend ya, masih uptrend, masih bagus, posisi sudah di atas EMA 90, EMA 34 dan EMA 21. Namun teman-teman juga perlu perhatikan untuk area resisten ya. Area resisten kurang lebih di harga 550 ya. 550, namun untuk lebih fixnya memang di 540 sudah jadi resisten ya. Kalau seumpamanya besok harga closing di atas 550 masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan harga hingga di 613 ini ya. Jadi untuk MARI masih oke. Kita lanjut lagi ke saham IDEA. Oke, untuk saham IDEA hari ini ditutup cukup kuat sekali ya, di harga 155 dengan persentase plus 9,93%, yang dimana harga sudah max ya, harganya sudah maksimal, dan ya memang kalau kita lihat volume memang tidak mendukung ya, volume kecil, dan ya memang juga baru IPO ya saham IDEA ini, mulai dari tanggal 9 September, jadi untuk datanya kita kurang lengkap ya, jadi kita hanya bisa menggunakan bandarmologi saja. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada KI, OD, dan YB, distribusi ada KK, HP, dan FF. Rata-rata harga di 153, ya kurang lebihnya di harga closing hari ini ya. Kurang lebihnya di harga closing hari ini. Dan kalau saya lihat next targetnya di 169 untuk saham IDEA ya. Jadi resistennya di 169, volume memang rendah ya. Jadi ini ya juga perlu diperhatikan ya. Jadi untuk area support sementara di 143 hingga 153 ya. Di sini juga ada gap dikarenakan juga ya. Untuk resistennya di 169 untuk saham IDEA. Kalau saya lihat masih ada potensi untuk saham IDEA. Namun kalau teman-teman sudah agak ragu bisa out dulu ya. Karena kan saya yakin sekali teman-teman sudah untung ya dari saham IDEA. Kita lanjut lagi untuk saham IMTK. Oke, untuk saham IMTK hari ini ditutup di harga 1.980 dengan persentase plus 1,54%. Kalau kita lihat kalau kita lihat yang akumulasi, di sini ada AK, YU, dan YB, distribusi ada MG, YP, dan CC. Rata-rata harga di 1.971 dan ya memang harga closing hari ini masih di bawah EMA 90, 34, dan 21 ya. Volume hari ini sudah mulai membaik ya. Volume hari ini sudah mulai membaik dan kalau saya lihat ya, untuk pergerakan MTK selama ini masih ranging saja ya. Bergerak sideways di area 1840 untuk area supportnya, dan resistennya di 2082 ya. Jadi memang pergerakannya masih di sana-sana saja untuk MTK. Namun kalau teman-teman yang mau beli saham MTK, tunggu saja konfirmasi ya. Kalau sudah break di area 2235 ya, di sini sudah di break harga closingnya, pasti ada potensi untuk menuju ke atas lagi ya, karena kan juga sudah membuat suatu swing low valid ya. Jadi bagaimana untuk update-nya terus, teman-teman bisa ajukan di grup Telegram ya untuk MTK. Seumpamanya nanti kalau sudah break, nanti akan saya beritahu ya untuk MTK. So far masih bagus untuk MTK, akan menyentuh di area resisten di 2082 ya. Masih ada potensi kok ya. Jadi kita lanjut lagi untuk di sini ada saham SEN. Oke, untuk saham SEN ya, hari ini ditutup di harga 320. Sebentar. Oh ya. Jadi untuk saham SEN hari ini ditutup di harga 320 dengan persentase min 0,62%. Ya, min 0,62%, dan kalau kita lihat di sini ya, teman-teman perhatikan saja. Di sini merupakan area demand area ya, atau minat beli di kisaran 296 hingga 304 ya. Jadi kalau seumpamanya teman-teman yang sudah join di grup Telegram saya dan menanya atau konsultasi mengenai saham SEN ini pasti sudah untung ya hari ini. Dan kalau kita lihat SEN sudah mulai menguat kembali, ada kemungkinan besar ya SEN akan melanjutkan kenaikan harga hingga menyentuh di area resistennya ya.
yang menyentuh di area resistennya, dan sementara di sini di harga 324 merupakan area resisten pertama ya untuk sen. Dan kalau kita lihat akumulasi ada AK, KK, dan YU, distribusi ada CP, YJ, dan DR ya. Rata-rata harga di 315, dan kalau kita lihat stokastik juga sudah mulai golden crossing ya. Jadi masih pertanda baik untuk saham sen. Selama harga belum ditembus di area 296, teman-teman masih bisa hold dan layak untuk dipegang ya saham sen ini. Perhatikan label kanan, label hitam di sebelah kanan ini ya untuk area support dan resisten. Kita lanjut lagi ke saham keren. Oke, untuk saham keren ya, sebentar. Kita lihat di sini saham keren ditutup di harga 153 dengan persentase kurang lebihnya min 4,38% ya. Di sini sudah terjadinya suatu dead cross ya dari stokastik 1433. Saya ganti dulu ya ke stokastik slow saja. Bentar, biar lebih akurat ya. Jadi di sini memang sudah bertempetan ya untuk stokastiknya. Sudah mulai bertempelan dan harga closing masih di atas EMA 90 ya yang garis biru ini. Jadi trennya masih oke, masih bergerak uptrend namun tidak signifikan. Ya, untuk yang akumulasi hari ini ada YP, CP, dan YJ, distribusi ada ZP, YU, dan YB. Rata-rata harga di 154 kurang lebihnya harga closing hari ini ya. Lalu bagaimana Pak? Memang saham keren ini hari ini ditutup di area supportnya ya, jadi sudah membuat low di harga 151 lalu diangkat naik kembali ya, ditutup di area supportnya. Kalau saya lihat di sini masih ada potensi untuk saham keren untuk perdagangan besok hari Rabu ya. Ya semoga saja kalau teman-teman yang punya saham keren ya, besok seumpamanya menyentuh di 165, teman-teman bisa TP dulu di area 165 ya, TP pertama di 165. Namun kalau volume besok memang diiringi sangat kuat sekali, akan menyentuh ke 180 ya. Di sini juga volume cukup kecil ya, volume cukup kecil, dan kalau saya lihat masih banyak yang pegang barang ya. Jadi untuk saham keren masih oke ya kalau di hold, masih oke ya. Jadi kita lanjut lagi untuk saham laba. Oke, untuk saham laba hari ini ditutup dengan posisi ARB ya untuk kesekian kalinya. Dan memang baru IPO, jadi data yang kita miliki juga ya belum kuat ya, garis-garis EMA seperti ini juga belum kuat. Dan kalau kita lihat di sini ada beberapa area support dan resisten yang sudah ditembus ya, yang sudah ditembus. Bentar, memang sudah ditembus. Jadi ini memang sedikit bahaya untuk saham laba ya. Kita lanjutkan lagi yang akumulasi hari ini ada AN, MG, dan IN, distribusi ada SQ, XC, dan YP. Rata-rata harga di 273 yang dimana sudah di atas harga closing hari ini. Dan kalau kita lihat di sini stokastik juga sudah di area oversold dan sudah mulai dead cross meskipun kecil sekali ya. Namun volume hari ini cukup kecil ya, volumenya cukup kecil, volume distribusi. Jadi kalau teman-teman seumpamanya besok melihat volume tinggi dan momentum cukup baik, nanti teman-teman bisa TP di resistennya di 282 ya. Resistennya di 282. Oke. Sebentar, saya coba cari untuk area supportnya ya. Karena kan saya tahu teman-teman yang mungkin nyangkut ya, bisa dibilang nyangkut, memerlukan support dan resistennya. Kurang lebih di 240 ya untuk area supportnya. Iya, memang kurang lebihnya di 240 ya. Ya benar ya, di 240. Jadi untuk saham laba, area supportnya di 240 dan resisten di 282 ya. Ya semoga saja kalau besok naik, nanti teman-teman bisa TP pertama di resistennya ya. Kita lanjut lagi untuk saham DSFI. Oke, untuk saham DSFI hari ini sangat kencang sekali, ditutup di harga
124 dengan persentase plus 34,78%. Dan kalau kita lihat di sini volume sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi sekali. Dan stokastik hati-hati ya, stokastik juga sudah mulai crossing atau dead cross. Yang paling banyak akum di sini ada YP ya. YP, PD dan XC, distribusi ada KK, CC dan BQ. Rata-rata harga di 117 dan kalau kita lihat ya next targetnya, sebentar kita bisa menggunakan Fibonacci ya. Sebentar ya. Sampai menunggu saya mencari area support dan resisten ya. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, bisa segera diklik dan jangan lupa untuk like video ini agar memotivasi saya untuk membuat video yang lebih jauh bermanfaat bagi banyak orang lagi ya. Dimohon, saya akan senang bila teman-teman bisa mengklik tombol subscribe dan like di bawah ini. Oke ya, jadi untuk saham DSFI, ya saya ulangi lagi, kembali lagi ya teman-teman ya, kembali lagi ke materi di sini. Untuk area supportnya di 120 ya untuk DSFI dan untuk resistennya di 133. Sebenarnya kalau teman-teman mau TP di 133 masih oke ya. Namun sekarang kita membicarakan momentum saja ya, dikarenakan saya juga tahu bahwa teman-teman akan berjualan besok ya, saham DSFI pasti teman-teman akan berjualan, tidak mungkin di hold. Kalau kita lihat di sini volume cukup tinggi ya. Jadi seumpamanya kalau teman-teman besok sudah untung 5%, ya 3 hingga 5%, kurang lebihnya seperti itu, yaitu main aman saja ya teman-teman bisa out. Tapi kalau teman-teman mau mengincar lebih besar yaitu manajemen dari teman-teman masing-masing ya. Itu untuk DSFI demikian. Kita lanjut lagi ke GSMF. Oke, untuk GSMF ya hari ini ditutup kurang lebihnya di area supportnya ya. Kurang lebih ditutup di area supportnya di harga 200 dan dengan posisi ARB ya minus 6,54%. Dan kalau kita lihat yang akum di sini ada DR, PD dan YP ya. Distribusi ada XC, XA dan CC. Rata-rata harga di 206 dan kalau kita lihat stokastik juga sudah mulai crossing atau dead cross dari tanggal 20 September. Posisi harga masih di atas EMA 90 namun sudah di bawah EMA 34 dan EMA 21. Dan memang hari ini ditutup di area supportnya di harga 200. Kalau seumpamanya besok banyak yang akumulasi ya, ada kemungkinan besar harga akan diangkat naik lagi hingga menyentuh di area resisten di 210. Di 210. Sementara untuk demand areanya sendiri di 150 hingga 181 ya. Di sini ada area demand areanya ya atau minat beli ya. Jadi untuk GSMF kalau saya lihat ya hari ini memang ARB. Kalau teman-teman nanti mau TP bisa di 210 ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan bisa diajukan di grup Telegram ya. Saya akan bantu jawab kalau seumpamanya ada waktu ya. Karena kan juga saya sibuk di luar jam dari grup MC Saham Channel sendiri ya. Jadi untuk GSMF sudah, kita lanjut lagi ke saham AHAB. Oke, untuk saham AHAB hari ini ditutup di harga 70 dengan persentase plus 11,11% ya. Dan kalau kita lihat memang di sini memang sedang downtrend, namun semoga saja ini sudah membalikan arah tren ya. Hari ini ditutup di area resistennya ya kurang lebih. Dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YB, AI dan CC, distribusi ada MG, XC dan KK. Rata-rata harga di 67 dan kalau kita lihat untuk area support dan resisten ya. Sebelum itu kita lihat volume hari ini cukup tinggi ya dibandingkan 2 hari yang kemarin, namun masih kalah dengan 3 hari sebelumnya. Sambil menunggu saya mencari area support dan resisten, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, bisa segera tolong diklik ya. Bantu saya untuk kita membangun bersama channel ini agar dapat lebih berkembang jauh dan membantu lebih banyak orang lagi ya. Saya akan senang sekali bila teman-teman bisa bantu saya untuk mengklik tombol subscribe.
Oke, sebentar. Oke ya, teman-teman stay fokus ya. Jadi untuk saham AHAB di sini ada area supportnya ya. Ada area supportnya di harga 65 dan 60 ya untuk area supportnya. Memang bagi teman-teman yang sudah punya saham AHAB ya, nanti bisa TP pertama dulu ya di area supply-nya di sebentar saya beri tanda dulu. Di area 77 hingga 80 ya. Di area 77 hingga 80 merupakan area supply yang dimana teman-teman bisa TP dulu nanti di sana. Nanti kalau sudah tembus, teman-teman bisa konsultasi lagi ke saya ya. Jadi step by step saja. Jadi untuk area support di 65 dan resisten di 77 hingga 80 ya untuk AHAB. Masih ada potensi bagus untuk AHAB. Kita lanjut lagi untuk saham NRG. Oke, sebentar. Maaf dikarenakan gangguan IndiHome ya. Jadi teman-teman di sini memang koneksi IndiHome lagi kacau ya. Jadi tadi indikator saya hilang, tapi kita lanjutkan lagi untuk saham NRG. Hari ini NRG ditutup di harga 119 dengan persentase plus 0,85%. Dan kalau kita lihat, sebentar ya, saya setting dulu. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada II, BQ, dan IU, distribusi ada AN, CP, dan SQ. Rata-rata harga di 119, yang dimana harga closing hari ini, dan untuk area supportnya sendiri di 117, dan resisten di 122 ya. Semoga saja kalau ini ditembus ya, akan potensi besar untuk menuju ke 130 ya. Namun alangkah baiknya kalau seumpamanya ini ditembus ya, lalu keesokan harinya perlu ada konfirmasi lagi yang cukup kuat agar lebih valid gitu ya. Jadi kalau saya lihat memang NRG masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan harga ya. Volume hari ini cukup tinggi dan juga stokastik sudah golden crossing ya. Jadi untuk NRG demikian masih ada potensi ya untuk NRG. Kita lanjut lagi untuk saham ASI. Oke, untuk saham ASI ya, hari ini ditutup di harga 5.225 ya. 5.225 dengan persentase min 1,45%. Dan juga hari ini memang IHSG sangat kacau sekali, namun ya, ini ada tapinya ya. Sebenarnya hari ini memang banyak promo ya di saham, banyak promo sekali. Saham-saham sedang berjatuhan dan ini memang peluang yang cukup besar untuk kita enter ya sebenarnya. Jadi untuk ASI ini yang akumulasi hari ini ada RX, YP dan YU, distribusi ada BB, CC dan ZP. Dan kalau kita lihat rata-ratanya tadi di 5.196 dan kalau kita lihat ya untuk area supportnya sementara di 5.050 dan resisten di 5.350. Namun bagi teman-teman yang sudah punya saham ASI ini ya sebenarnya jangan khawatir dikarenakan juga ASI ini ya atau ASI ini masih bergerak naik ya. Pergerakannya masih naik selalu membuat higher low. Oke, jadi untuk area support teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya. Kita lanjut lagi untuk saham. Di sini ada saham MEDC. Oke, untuk saham MEDC ya, hari ini ditutup di harga 484 dengan persentase plus 1,26%. Dan kalau kita lihat harga closing masih di bawah MA34, 21 dan 90. Akumulasi hari ini ada OD, YU dan IF. Distribusi ada CC, BQ dan ZP ya. Rata-rata harga di 480 yang dimana sudah di bawah harga closing hari ini. Untuk stokastik sudah di area oversold ya atau jenuh jual. Dan kalau kita lihat stokastik masih belum terciptanya golden cross ya. Volume hari ini cukup kecil dan kalau kita lihat pergerakannya masih ranging ya di harga 464 hingga 515 ya.
Coba saya kasih tanda dulu untuk teman-teman yang memiliki saham MEDC, bisa diperhatikan ya. Jadi pergerakan masih sideways dulu ya, pergerakannya masih sideways dulu. Jadi kalau teman-teman nanti mau TP ya, TP sementara bisa di 515, dan kalau yang belum punya bisa buy di 464 ya. Jadi di sini untuk MEDC juga ada suatu demand areanya ya. Ya, di area biru ini ya, teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya. Jadi untuk MEDC demikian. Kita lanjut lagi ke saham BBRI. Oke, untuk BBRI hari ini ditutup di harga 5.300, maaf. Hari ini BBRI ditutup di harga 3.570 dengan persentase min 0,56% ya. Volumenya cukup tinggi dan stokastik juga sudah mulai crossing. Sebenarnya ini pertanda bagus untuk BBRI, namun juga harus diperhatikan untuk area support di 3.460 merupakan support yang menjadi sorotan bagi investor. Dan kalau kita lihat yang akum ada YP, CC, dan ZP, distribusi ada RX, SAK, dan LS. Rata-rata harga di 3.530 dan sebenarnya ini masih ada potensi untuk BBRI untuk bangkit kembali harga closing di atas 3.610 ya. Namun kalau tidak ya, seumpamanya sebaliknya, kemungkinan BBRI bisa menyentuh di harga 3.460 ya. Di sini merupakan area good entry sekali untuk BBRI ya. Di area sini ya. Di 3.460 ya untuk BBRI ya. Jadi saya mendapatkan hasil ini dengan Fibonacci ya, BBRI. Saya mendapatkan hasil menggunakan Fibonacci ya, bisa diperhatikan sendiri ya, di area sini ya. Jadi untuk BBRI demikian, perhatikan saja support dan resistennya ya, itu yang penting. Kita lanjut lagi untuk saham WH. Oke, untuk saham WH hari ini ditutup di harga 252 dengan persentase min 3,08%. Dan kalau kita lihat posisi closing masih di atas EMA 90, 34, dan 21. Teman-teman nggak usah fokus dulu ke garisnya ya. Dengarkan saja dulu, nanti saya akan bahas juga. Volume ini cukup kecil dan stokastik sudah mulai bertempetan. Namun masih belum ada terjadi golden cross ya. Akumulasi ada YP, XC, dan PD, distribusi ada BQ, SQ, dan DP. Rata-rata harga di 267 yang dimana sudah jauh di atas harga closing hari ini. Ya, teman-teman bisa perhatikan saja di sini ya. Perhatikan ya. Di sini untuk area supportnya di 236 ya. Area support di 236 di sini, dan untuk resisten di 264. Bila resisten ini sebenarnya harga closing sudah menguat kembali ya. Sudah menguat di atas 264. Ada potensi untuk menuju ke 294 untuk WH ini ya. Namun kalau saya lihat masih ada potensi ke saham WH ya, terutama yang memiliki saham WH bisa diperhatikan. Untuk saham WH masih ada potensi untuk menyentuh di harga 236 ya, di area supportnya ya. Jadi kita lanjut lagi ke saham BSDE. Oke, untuk BSDE hari ini ditutup di harga 955 dengan persentase 0,0%, dan kalau kita lihat yang akumulasi ada RF, YP, dan PK, distribusi ada CC, aset, dan BB. Rata-rata harga di 951, dan untuk area support dan resisten ya. Sebelum kita masuk ke support dan resisten, di sini stokastik juga sudah mulai bertempetan ya. Semoga saja terjadinya golden cross dan teman-teman bisa TP ya. Sambil saya mencari area support dan resisten ya, bagi teman-teman yang belum klik tombol like dari video ini bisa diklik ya. Semoga dengan adanya bantuan teman-teman bisa memotivasi saya untuk lebih semangat untuk kontennya ya. Jadi sangat penting sekali bagi teman-teman untuk supportnya ya. Support teman-teman membuat saya menjadi semangat lagi dalam mengkonten atau berkarya. Jadi kalau teman-teman masih belum join di grup Telegram saya, bisa segera klik di kolom deskripsi ya untuk linknya. Sambil saya mencari area support dan resisten ya.
Oke ya, untuk BSDE hari ini ditutup di harga 955 dan kalau kita lihat supportnya sendiri di 950, kurang lebihnya harga opening hari ini. Dan kalau kita lihat juga resistennya di 1000 ya teman-teman ya. Untuk resistennya sementara saya beri satu dulu di harga 1000 ya. Resistennya di 1000 dan kalau seumpamanya besok tidak menguat ya, the next supportnya di 925. Jadi untuk BSDE demikian. Kita lanjut lagi ke saham WG. Oke, untuk saham WG hari ini ditutup di harga 193 dengan persentase plus 0,52%. Volume hari ini cukup tinggi, namun harga closing masih di atas SMA 90, 34 dan 21. Akumulasi hari ini ada DX, RB dan NI, distribusi ada AI, CC dan YP ya. Rata-rata harga di 193, kurang lebihnya harga closing hari ini. Dan ya memang sudah terjadinya dead cross dari stokastik sendiri mulai dari tanggal 17 September ya. Jadi kalau saya lihat di sini memang masih ada peluang untuk WG dikarenakan sudah membuat higher low ya. Untuk area support sendiri di 192 kurang lebihnya harga closing hari ini. Dan kalau memang ini menguat kembali akan menyentuh ke area resisten di 202 ya. Apakah masih ada momentum untuk WG? Sebenarnya kalau saya lihat untuk WG sendiri ya di sini bisa jadi kalau tidak menguat ya akan menyentuh di area 188 dulu ya. Di 188 nanti baru rebound lagi ke 202 ya. Kalau masih belum jelas bisa join di grup Telegram saya atau repeat ulangi video ini ya. Perhatikan saja support dan resisten dengan melihat label hitam di sebelah kanan ini. Oke. Kita lanjut lagi ke saham Budi. Oke, untuk saham Budi hari ini ditutup di harga 181 dengan persentase min 1,09%. Volume hari ini cukup tinggi namun masih pergerakannya ranging ya di harga 173 hingga 196. Yang akumulasi hari ini ada CC, XC dan YP, distribusi ada SQ, PD dan aset. Rata-rata harga di 182 dan kalau kita lihat stokastik juga saling bertempatan ya. Semoga saja kalau teman-teman yang sudah punya bisa TP pertama nanti di area resistennya ya. Sementara untuk Budi memang agak berat ya, jadi memang ini buat swing atau jangka lama. Nanti kalau seumpamanya sudah menyentuh di 196, nanti teman-teman bisa TP dulu ya, dikarenakan ini area resistennya. Dan untuk area supportnya di 173 ya. Jadi sementara masih ranging harganya. Begitu untuk Budi, kita lanjut lagi ke saham NATO. Oke, untuk saham NATO volume sangat ya stabil ya. Hari ini ditutup di harga 575 dengan persentase min 2,54%. Akumulasi hari ini ada AP, FS dan CP. Distribusi ada FS, AG dan YB. Rata-rata harga di 583 dan kalau kita lihat masih di atas EMA 90 ya. Hari ini closingnya masih di atas EMA 90 dan stokastik juga berada di area oversold. Untuk pergerakan dari saham NATO sendiri, kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mencari area support dan resisten ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe bisa segera diklik ya. Bantu saya untuk lebih termotivasi ya dalam berkarya ataupun mengonten dan membantu teman-teman sekalian ya. Jadi dengan mengklik tombol subscribe dan like saja, teman-teman bisa memotivasi saya untuk lebih giat lagi membuat konten ya. Saya carikan dulu untuk area support dan resisten. Jadi untuk area supportnya ya, sementara di 570, supportnya di 570, ini sangat kuat sekali ya, dikarenakan juga ada suatu swing low di sini. Jadi sangat kuat sekali bagi teman-teman yang nanti seumpamanya mau beli, bisa di 570 atau 565 ya, di area sana. Dan untuk resistennya sendiri di 587 dan selanjutnya di 613 ya. Teman-teman bisa kesimpulkan sendiri. Bagi yang masih belum jelas bisa join di grup Telegram saya. Kita akan berdiskusi bersama di sana. Ya, kalau masih bingung bisa repeat saja ya, ulangi saja video ini pasti jelas ya, saya jamin. Ya, perhatikan saja label hitam di sebelah kanan ini untuk area support dan resisten. Kita lanjut lagi ke saham UVCR.
Oke, untuk UVCR hari ini ditutup di harga 690 dengan persentase plus 2,22%. Akumulasi hari ini ada LG, OD, dan AT, distribusi ada YP, CC, dan YC. Rata-rata harga di 697 dikarenakan ini baru IPO yang mulai dari tanggal 27 Juli, jadi kita tidak punya seperti apa ya? Suatu data yang cukup untuk mencari area support dan resisten ya. Jadi kita hanya bisa menggunakan banarmologi. Oke. Kalau saya lihat dengan ya, volume hari ini ya untuk VCR sangat kecil sekali. Sebentar. Oke ya. Saya cari dulu seumpamanya masih ada area support dari candlestick ya, bisa saja kita pakai. Oke ya, di sini ada beberapa area support penting. Sementara ini pergerakan VCR masih ranging ya. Kalau harga closing sudah di bawah 675, teman-teman bisa out. Namun kalau harga closing belum di 675 ya, teman-teman bisa hold ya di 675 ini. Sementara pergerakan masih di harga 675 hingga 715 untuk VCR ini ya. Jadi masih layak untuk di hold ya. Masih layak untuk di hold selama belum di bawah 675 harga closingnya ya. Kita lanjut lagi ke saham SAMI. Untuk saham SAMI hari ini ditutup di harga 520 dengan persentase min 1,9%. Dan untuk area supportnya sendiri di 515 ya, dan resistennya di 550. Ya, semoga saja ini stokastiknya sudah terciptanya golden cross ya. Kalau nanti seumpamanya naik, nanti bisa teman-teman TP ya, atau take profit pertama di 550 dan selanjutnya di 590. Akumulasi hari ini paling banyak di PD, kedua CP, dan ketiga YC. Rata-rata harganya di 514, dan yang distribusi ada YP, YB, MU, dan BK ya. Jadi untuk SAMI demikian teman-teman bisa perhatikan ya. Sementara pergerakan harga masih ranging di area 515 hingga 550 ya. Kita lanjut lagi ke saham sebentar. Freeze. Oke, untuk saham Freeze hari ini ditutup di harga 2070 dengan persentase min 0,48%. Sementara ini harga closing sudah di atas EMA, di bawah EMA 90 di K4 dan 21. Kalau kita stokastik sudah mulai crossing ya, atau dead cross dari tanggal 16 September. Akumulasi hari ini paling banyak ada PD, GR, dan SQ, distribusi ada DX, AK, dan AZ. Rata-rata harga di 2070 ya, kurang lebihnya memang harga closing hari ini. Untuk area support untuk area supportnya di 2040 ya. Jadi untuk area supportnya di 2040 dan resistennya di 2200. Bagi teman-teman yang sudah join di grup Telegram saya, pasti sudah mendapatkan peringatan dari saya untuk area supportnya. Jadi untuk area supportnya di 2040 dan resisten di 2200. Sebenarnya area 2040 ini merupakan area yang cukup kuat juga ya sebagai area support ya. Jadi untuk Breeze demikian. Kita lanjut lagi ke saham Pure. Oke, untuk saham Pure teman-teman bisa perhatikan, terutama yang sudah punya, hari ini ditutup di harga 96 dengan persentase min 2,04%. Hari ini stokastik ya juga sudah mulai berdekatan dan volume ini cukup tinggi ya. Sebenarnya ini masih ada potensi untuk saham Pure, dan kalau kita lihat yang akumulasi ada XC, YP, dan DR, distribusi ada LG, OD, dan AT. Rata-rata harga di 95 kurang lebihnya sudah di bawah harga closing hari ini ya. Dan kalau kita lihat di sini pergerakan Pure masih ranging ya. Harganya masih ranging di antara 95 hingga 104. Jadi kalau teman-teman yang mau nanti take profit ya, kalau semuanya teman-teman yang mau take profit atau TP bisa di 104 ya, kisaran harga sana ya. Jadi di area sana. Sementara ini supportnya di 95 dan resisten di 104. Bagi yang belum jelas bisa join di grup Telegram saya, kita akan berdiskusi bersama di sana ya. Kita lanjut lagi ke saham AGI.
Oke, untuk saham AGI hari ini ditutup di harga 1.305 dan kalau kita lihat memang mendatar ya. Saham AGI ini memang sedang mendatar. Sebentar. Ya, coba saya carikan untuk area support dan resisten. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, bisa segera diklik ya tombol subscribe-nya. Bantu saya agar saya lebih termotivasi lagi ya dalam mengkonten dan membantu teman-teman dalam memecahkan suatu masalah ya. Sebentar. Ya, wait. Oke, jadi untuk saham AGI ya, memang pergerakannya masih ranging di kisaran harga 1.255 atau 1.250 ya, sebentar. Ya, jadi di 1.250 hingga 1.330 ya. Perhatikan saja label hitam di sebelah kanan ini. Dan untuk yang akumulasi hari ini paling banyak ada PD, IU, dan AK. Distribusi ada NI, DR, dan JP. Rata-rata harga di 1.288 dan ini stokastik juga sudah mulai golden crossing ya. Ya kalau seumpamanya teman-teman sudah lihat banyaknya yang akumulasi dan momentum baik, teman-teman bisa hold dulu nanti TP pertama di 1.420. Jadi untuk saham AGI ini kondisinya masih oke ya. Kondisinya masih oke. Atau di sini juga bisa ya. Jadi untuk area supportnya di 1250, resisten di 1332 dan 1370 ya. Perhatikan saja label hitam di sebelah kanan ini untuk saham AGI ya. Momentumnya masih baik kok ya AGI. Lanjut lagi ke saham BBYB. Jadi untuk BBYB hari ini ditutup di harga 1.500 dengan persentase min 1,32%. Dan kalau kita lihat volume hari ini memang cukup kecil dan ya memang menguat kembali ya BBYB. Tadi sudah dibanding turun hingga 1.420 dan diangkat naik lagi untuk harga closingnya. Akumulasi hari ini ada RX, DH, dan BK, distribusi ada GR, PD, dan CC. Rata-rata harga di 1.470 dan untuk area supportnya sendiri di 1.440. Jadi untuk area supportnya di 1.440 dan resistennya di 1.540. Bagi teman-teman yang nanti seumpamanya mau take profit ya, bisa di 1.540 dulu. Dan kalau seumpamanya masih banyak yang akumulasi dan volume jika tinggi, teman-teman bisa hold dan nanti TP pertama di the next resistance-nya di 1.620. Kalau selama ini saya lihat BBB bagi yang belum punya nanti bisa wait and see dulu saja ya. Beli nanti di harga 1.440. Oke. Kita lanjut lagi ke saham Kias. Untuk saham Kias hari ini ditutup dengan posisi ARB ya, dengan persentase min 6,67% di harga 56. Hari ini yang distribusi paling banyak ada YP ya, jadi YP sudah keluar barang, lalu ada LG dan OD. Sementara yang akumulasi ada PD, EP, dan MG, dan rata-rata harga di 57. Jadi ya bagaimana keterusan untuk saham Kias ini ya. Sebenarnya untuk area supportnya ya di 54 area supportnya. Dan untuk resistennya di 66. Kalau seumpamanya besok masih ada momentum, ya teman-teman bisa hold. Namun kalau sudah di bawah 54 ya harga closingnya Kias ini, ya teman-teman bisa cut dulu ya. Teman-teman bisa cut dulu. Nanti ya saya bantu untuk cari saham lainnya ya. Jadi yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join. Ya, kita akan berdiskusi bersama di sana. Jadi untuk Kias supportnya di 54 dan resisten di 66 ya. Sementara ini kalau saya lihat masih ada potensi untuk turun lagi ya. Semoga saja harga closing masih di atas 54 ya untuk teman-teman bisa hold dan nanti TP pertama di 66. Oke. Kita lanjut lagi ke saham real.
Oke, untuk saham real hari ini ditutup di harga 123 dengan persentase plus 1,65%. Volume hari ini semakin meningkat ya, di mana kabarnya baik. Akumulasi hari ini ada YP, EP, dan CP, distribusi ada CC, PD, dan XC. Rata-rata harga di 122, di mana di area supportnya ya. Jadi memang banyak yang beli di area support. Dan kalau saya lihat real masih ada potensi untuk menyentuh di area 137 ya teman-teman ya. Masih ada potensi untuk menyentuh di area 137. Oke. Jadi ya memang real masih ada potensi kalau saya lihat ya. Selama harga real belum ditutup di bawah harga 112 masih layak untuk dipegang ya. Masih layak untuk dipegang. Jadi untuk saham real demikian masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan harga di 133 hingga 137 ya untuk saham real. Kita lanjut lagi ke saham MLPL. Oke, untuk saham MLPL hari ini ditutup di harga 560 dengan persentase plus 5,66%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada MG, DX, dan BK, distribusi ada YP, PD, dan CC. Rata-rata harga di 550 ya kurang lebihnya, dan kalau kita lihat di sini sudah membuat higher low ya, semakin lama puncak lembah penurunan semakin tinggi. Dan untuk rata-rata harga di 535 dan tadi rata-ratanya di sebentar ya saya cek kan. Oh, di 550 ya. Jadi rata-ratanya di 550 dan untuk area supportnya sendiri di 535 untuk MLPL dan resistennya di 575. Ya. Kalau semuanya teman-teman yang mau buy ya, yang mau buy atau sudah rugi dan mau averaging down bisa di area demand-nya di harga 464 hingga 482. Namun kalau teman-teman yang sudah punya nanti bisa wait and see dulu saja. Nanti take profit pertama di 630. Oke. Kita lanjut lagi ke saham True, saham terakhir kita ya. Oke, untuk saham True hari ini ditutup di harga 270 ya, dikarenakan ini memang sudah beberapa kali ARB dan hari ini juga sangat kuat sekali dorongannya ya. Sebentar, volume ya. Hari ini volume juga tidak bergerak dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YP, XC, dan CC. Distribusi ada FZ, YP, dan DR. Rata-rata harga di 270 dikarenakan juga tidak bergerak ya. Sebentar. Sebenarnya ini sudah menutupi gap ya kurang lebihnya ya. Kan saya dengar sendiri di Telegram banyak yang mengatakan oh iya ini turun, memang dibanding turun untuk menutupi gap ya. Kita lihat saja besok hari Rabu seperti apa ya. Dikarenakan juga saya memang memiliki saham True ya. Saya juga memang hold saham True ya, kecantol di 370 ya, nyangkut di harga 370. Tapi belinya sedikit ya, karena kan juga saya kurang yakin dengan saham True. Jadi untuk True ya, kalau sepenuhnya untuk menutupi gap di harga 266 ya, ya saya berharap juga ya, semoga saham True ini juga bisa ya kembali bangkit lagi ya. Jadi kalau semuanya nanti bangkit lagi, teman-teman bisa TP pertama di 310 dan nanti TP kedua di 380. Kalau seumpamanya masih berat untuk saham True untuk diangkat naik, masih ARB, ya teman-teman bisa out dulu ya, selamatkan modal adalah pertama. Cash is the king ya. Jadi untuk saham True demikian, masih banyak yang melakukan distribusi, masih berjualan banyak. Kalau sekalinya diakumulasi bandar, kemungkinan akan menyentuh di 310 dulu dan selanjutnya di 380. Jadi oke, demikian dari saya ya. Kalau masih ada pertanyaan, bisa segera didiskusikan bersama di grup Telegram. Bisa klik link di kolom deskripsi ya untuk link Telegramnya. Dan jangan lupa untuk like video ini untuk memotivasi saya agar lebih terus bisa membantu teman-teman dengan semangat lagi. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Saya Mercang dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.